Alhamdulillah, selamat datang teman-teman semua dari kantor imigrasi ya. Jadi ini anak ada bapak-bapak yang datang kemari ini adalah dari kantor imigrasi Mataram. Sudah beberapa kali teman-teman kita ini datang ke tempat kita, alhamdulillah. Jadi syukur kepada Allah, anak-anakku sekalian, tidak seperti biasanya tamu-tamu kita yang datang kemari itu biasanya jelang berbuka atau buka bersama. Nah, ini sesuatu yang beda. Saat sahur teman-teman kita datang untuk bersilaturahmi ke tempat kita di sini. Terima kasih banyak pada Bapak Kepala Kantor Imigrasi yang sudah berkenan hadir di tempat kami. Rumah besar dari tempat ini namanya Yayasan Tunanetra Al-Mahsyar Mataram. Nah, ini mengelola ada SLB sebagai tempat pendidikan daripada anak-anak kami di sini. Kemudian ada juga panti asuhan, mereka tinggal. Dan tidak semua tinggal di sini karena beberapa yang mampu, yang dekat dengan sekolah di sekitar Mataram ini, yang mampu mereka masih bolak-balik. Nah, ada sekitar 6-7 orang lebih yang masih bolak-balik, sehingga ini yang tersisa ini beberapa. Kalau pagi biasanya lebih banyak karena mereka tidak semua tinggal di sini. Ada yang kemarin juga dijemput oleh orang tuanya, sehingga tidak bisa hadir di tempat ini. Jadi sekali lagi mewakili yayasan, sekolah, dan panti, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Dan terima kasih sudah peduli dengan anak-anak kami, karena yayasan ini murni bisa berjalan dengan partisipasi semua komponen masyarakat. Jadi tidak dibiayai oleh negara karena ini swasta. Yayasan dari tahun 2016 ketika nama yayasan berubah, alhamdulillah belum mendapatkan dana untuk operasional panti dari pemerintah sampai sekarang. Terakhir kami kembali mengajukan proposal, tetapi zob ternyata. Nah, dengan alasan yang macam-macam lah, padahal kita sudah mengajukan untuk dapatkan dana permakanan untuk panti, tetapi dari APBD rupanya kita belum ada rezeki. Dan bersyukur karena saya tidak akan terjebak di bulan suci Ramadan ini membuat laporan yang kadang-kadang membuat kita harus secara administrasi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Di panti-panti seluruhnya sebenarnya seperti itu, karena masa mau beli garam sebiye terong Aceh itu kita harus pakai nota, pakai kwitansi, ada stempel. Pastilah setiap panti asuhan itu akan berbelanja di tempat yang paling murah sehingga akan mencukupi kebutuhan dapur. Nah, sementara untuk laporan kan tidak begitu, harus ada nota, ada stempel di tempat kita belanja. Nah, itu tidak sesuai dengan kenyataan ketika kita memang di lapangan harus membuat bantuan itu bisa diberdayakan maksimal untuk keperluan lebih lama. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak sudah datang ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas yang lebih baik. Amin. Dan sekali lagi kami menghimbau dengan tidak bosan-bosannya, karena ruang untuk berbuat kebaikan itu harus disuarakan. Mungkin ada di antara teman-teman nanti secara pribadi atau teman yang lain, mungkin ada kelompok lain, informasikan di sini ada panti asuhan yang memang memerlukan uluran tangan kita, partisipasi daripada semua masyarakat. Saya sebagai pengurus baru bisa bersedekah dengan waktu dan tenaga untuk anak-anak kami di sini. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada hal secara material, mungkin secara ilmu. Nah, kami selalu menghimbau seperti itu, dan alhamdulillah
Di tempat ini ada teman-teman kita juga yang bersedekah ilmu. Setiap hari Selasa sama Jumat ya. Nah, itu ada teman-teman kita dari volunteer yang digawangi oleh ada dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama memberikan pelatihan bahasa Inggris di tempat ini. Hari Sabtu juga ada teman kita yang bersedekah ilmu dengan memberikan ilmu musiknya juga ke sini. Dan teman-teman yang lain juga ada beberapa yang dari komunitas memberikan ilmunya kepada anak-anak kami di sini. Dan semuanya kami terbuka, siapa saja yang hendak berbuat baik untuk menyumbangkan apa saja dari ilmu ya, secara fisik maupun mental untuk membangun anak-anak kita, anak-anak bangsa ini, meskipun mereka dalam keterbatasan tidak melihat, tetapi ada yang peduli, dan itu sangat-sangat luar biasa. Dan ini adalah hal baik yang harus kita kembangkan supaya kita mendapatkan bagian yang baik juga besok di alam sana. Jadi sekali lagi mohon maaf kondisi kami seperti ini. Terima kasih sudah menjadikan tempat ini untuk kegiatan teman-teman semua dari kantor imigrasi. Alhamdulillah dari beberapa tahun terakhir ini, dari sebelum corona juga selalu aktif untuk datang ke tempat ini memberikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan bagi anak-anak kami. Sekali lagi tidak dapat kami balas, kami hanya berdoa mudah-mudahan apa yang dihajatkan dan yang diinginkan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita semua berharap mudah-mudahan puasa kali ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin sekedar itu pengantar, dan berikutnya mungkin ada yang mau disampaikan oleh kepala kantor untuk sekedar sepatah dua patah kata sebagai perkenalan pada anak-anak kami, karena Anda melihat mereka, mereka tidak melihat Anda. Nah, jadi perlu ada pengenalan sedikit supaya mereka tahu suara. Nah, jadi suara itu untuk mengidentifikasi, oh ini Pak ini, Bu ini, Mas ini, Mas itu. Nah, karena mereka tidak melihat, jadi secara visual tidak, tetapi untuk audionya mereka bisa mengenali orang secara baik. Demikian, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Adik-adik dan semuanya, perkenalkan saya di sini Hans Bahanan. Saya Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia yang kebetulan saat ini bersama dengan Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram, Bapak Pungki Handoyo. Saya sedikit memaparkan bagaimana tujuan kami ke sini, yaitu untuk bersilaturahmi dengan adik semua, dan semoga silaturahmi kami diterima dan apa yang kami bawa ke sini juga menjadi berkah buat adik-adik semua. Mungkin sedikit saya kasih cerita ya. Jadi ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi sahabat Nabi ini dia memiliki keterbatasan fisik ya. Bagaimana sosok Abdullah bin Ummi Maktum ini? Dia penggantinya Bilal bin Rabah kalau azan gitu. Nah, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang sibuk melayani orang Quraisy. Kemudian datang Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengabaikan pertemuan dengan Abdullah bin Ummi Maktum ini gitu. Hingga turunlah ayat Al-Quran. Mungkin adik-adik sudah hafal semua ya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Rasulullah berpaling dan bermuka masam. Rasulullah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala saat itu. Nah, bagaimana Allah menegurnya dengan mengatakan, kenapa engkau bermuka masam? Anja ahul a'ma, saat kedatangan orang yang mohon maaf buta. Maksud yang buta ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mungkin kamu tidak mengetahui kalau seandainya bahwa orang itu akan mencari sesuatu yang ingin diketahuinya. Nah, setelah selesai ayat tersebut, Rasulullah kemudian
bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum dan mengangkatnya sebagai wakil gubernur Madinah. Bagaimana kemuliaan Abdullah bin Umi Maktum ini sehingga dijadikan orang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dijadikan spesial juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi buat adik-adik semuanya dan siapapun yang ada di sini, jangan berkecil hati. Ingat, ada balasan Allah selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mungkin cuma itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah menerima kami, dan kami berharap kedepannya juga kami bisa terus berkontribusi untuk memberikan pelayanan terbaik buat adik-adik semua. Seperti kata Pak Kepala Yayasan, mungkin kami tidak bisa memberikan yang lain, hanya memberikan ilmu, dan insya Allah kedepannya kami akan datang ke sini untuk mengajar kalian, berhubung karena kami adalah wartawan, dan mungkin kami akan mengajarkan adik-adik bagaimana prinsip kewartawanan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memperkenalkan diri, saya Pungki Handoyo selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Mataram. Jadi untuk adik-adik sekalian yang ada di sini, saudara-saudara kami semua, kedatangan kami di sini hanya sebagai pertama juga bersilaturahmi dan ingin yang pasti bahwa masih banyak keluarga kalian seiman, seislam juga di luar yang sangat peduli dengan kalian. Jadi jika kita berjalan di jalan Allah, insya Allah Allah akan menunjukkan orang yang tepat untuk membantu kalian untuk menjadi tetap berbahagia di dalam segala kekurangan kita sebagai manusia. Itu saja mungkin saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.